Halo, sahabat Alpetra, ketemu lagi sama Kang Ode di sini bersama teman-teman Alpetra semua. Kita hari ini mau bahas apa tuh? Bahas Komsel. Apa itu sel? Komsel itu komunitas, ya komunitas sel. Mau tahu jelasnya? Nanti kita jabarkan. Kita kupas tuntas habis. Di sini bersama Kang Alfa tentunya, dan satu lagi senior kita, Pak Pendeta Yan Antoni. Nah, ini ada narasumber yang keren punya. Jangan lupa sahabat Alketra, sebelum kita mulai di ini dulu, di like, di subscribe dan juga dibagikan. Pasti banyak manfaat di acara ini. Oke, sekarang kita persilahkan Kang Alfa untuk menyapa teman-teman. Silakan Kang Alfa. Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom Om, apa kabar Om? Halo. Kang Ode gimana, sehat? Oh, selalu sehat, harus sehat dong. Kan katanya tadi harus jaga kesehatan. Tadi kan katanya kelompok sel ya. Kita kan sering denger tuh ada family altar, istilah-istilahnya ya. Ada cool, kesan, I care, pemahaman Alkitab atau apalah kelompok-kelompok kecil itu ya. Nanti kita bisa nanya nih Kang Ode sama Om Yan tentang kelompok sel itu bagaimana. Misalnya beda nggak sih Om kelompok sel sama apa katekisasi gitu Om? Oke, teman-teman, kembali sebelum kita kupas tuntas masalah Komsel, sebelumnya mari kita berdoa biar apa yang kita bahas bisa cerah. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah berkumpul di sini untuk membahas, mengupas sedikit tentang Komsel. Dan kiranya Tuhan menyertai kami semua di sini biar kami bisa memberikan apa yang menjadi unek-unekmu ya Tuhan, menjadi pesanmu ya Tuhan. Dan kiranya sembunyikan kami di belakang salibmu dan biarkanlah Engkau yang berbicara melalui acara ini Bapak. Terima kasih, pimpin kami satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mungkin teman-teman Alpetra banyak yang bukan banyak mungkin udah tahu apa yang namanya Komsel. Tadi Kang Alfa bilang Komsel family altar atau apa lagi semualah. Dan mungkin teman-teman juga ada yang mungkin udah paham banget gitu ya. Mungkin ada pengerja juga yang menyimaknya. Di sini ada istilah Komsel dan katekisasi. Nah, katekisasi sama Komsel itu sama nggak ya? Nah ini nih pertanyaannya ya. Oh ya, ayo Om, apa sih bedanya Komsel sama apa tadi katekisasi? Silakan Om. Ya, dalam sejarahnya gereja Protestan ya, gereja mula-mula, kalau dari awal-awalnya sih bahwa murid-murid itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya, itu di Kisah Para Rasul itu awalnya. Kemudian dalam perkembangannya, karena agama Kristus itu meluas sampai ke orang-orang yang asal luar Israel, yang disebutnya orang-orang kafir gitu. Nah itu jadi perlu semacam pengajaran yang mendasar. Tapi kalau dulu waktu di Kisah Para Rasul itu orang-orang Yahudi itu perjanjian lamanya udah mantap ceritanya itu. Artinya umur 12-13 aja udah dianggap anak-anak Torah gitu. Jadi cukup apa namanya itu pengajaran tentang perjanjian lama. Meskipun pengertiannya yang sangat terbatas. Nah, kemudian oleh rasul-rasul itu diuraikanlah makna-makna yang sesungguhnya dari perjanjian lama ditambah dengan ajaran Yesus, kehidupan Yesus, arti kematiannya dan kebangkitannya. Nah, kalau Yesus sudah menyembah orang-orang yang di
luar Israel ya. Nah, itu dirasakan perlu katekisasi itu artinya memang kelas pengajaran gitu ya. Jadi itu sebagai syarat untuk baptisan dewasa. Oh. Kalau untuk baptisan anak dulu itu percayanya kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Jadi otomatis anak-anak juga langsung dibaptiskan. Gitu. Langsung dibaptiskan. Jadi tidak menunggu sampai dewasa bertobat dulu baru dibaptiskan. Enggak, dulu sih semua sekeluarga dibaptiskan. Cuman yang orang tuanya yang belajar katekisasi. Dalam perkembangannya kemudian memang jadi banyak denominasi ya. Tapi itu kelas katekisasi itu terus sampai sekarang dipakai untuk persiapan orang yang mau dibaptiskan atau baptis dewasa maksudnya, atau orang yang mau menjadi anggota gereja. Nah itu harus belajar doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran utama. Itu yang terutama, ajaran-ajaran utama dari agama Kristen. Tetapi di situ penekanannya itu seperti doktrin. Nah, karena penekanannya doktrin, jadi untuk aplikasi kehidupan sehari-hari itu kurang. Jadi makanya banyak orang Kristen ngerti gitu ya, tahu ajaran yang penting, misalnya pengakuan iman rasuli isinya itu gimana, ya pengejawantahannya atau penjabarannya gimana gitu ya. Nah sesudah reformasi juga ditekankan itu soal fide, soal gracia, soal scriptura, soal Christos, soal Deo Gloria dan sebagainya gitu. Tetapi itu ada yang missing, ada yang kurang. Itu soal pengaplikasian firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian baru kemudian ada gereja-gereja itu yang memulai pembinaan di rumah-rumah dan sebagainya. Sebenarnya yang sangat berhasil itu di Inggris, itu John Wesley. John Wesley. Tapi sebelum John Wesley itu ada di Eropa. Itu jadi seperti kelompok-kelompok saya begitu. Jadi itu John Wesley hadir waktu itu di Eropa daratan gitu ya. Lalu dia melihat kok sepertinya orang-orang yang mengikuti kelompok sel itu ya, artinya kelompok kecil itu seperti punya sinar kegembiraan, sinar kedamaian. Lalu dia di situ, padahal dia sudah jadi pengkhotbah terkenal John Wesley waktu itu. Tapi dia belum menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hatinya, hanya kepalanya ya. Jadi dia yakin doktrin Kristen itulah yang paling benar, yang hebat, jalan ke surga dan sebagainya. Tapi dia belum mengalami. Nah, baru sesudah itu dia tahu bahwa itu harus pribadi, ya, keputusan pribadi, terima Tuhan Yesus, mengalami keselamatan secara pribadi. Nah, baru kemudian dia memikirkan tentang bagaimana supaya jemaat itu jadi betul-betul secara intensif dimuridkan, gitu. Dimuridkan ya bukan hanya soal ajaran-ajaran Kristen itu ya, ajaran iman, tapi juga soal bagaimana pengaplikasiannya, aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu berhasil. Itu John Wesley di Inggris tuh sampai mendirikan gereja Metodis. Itu Metodis itu secara metode bagaimana jemaat itu jangan hanya sekedar jadi Kristen, tapi betul-betul diajari gitu. Itu berhasil. Nah kalau di tempat yang lain di Amerika itu belum begitu. Nah, kemudian gerakan karismatik ya, Pentekostal, gerakan Pentekostal itu awal abad 20 bergerak di mana-mana. Itu kan kebanyakan di rumahan. Gereja Protestan sudah punya gedung gereja. Tapi gerakan Pentekostal itu di rumah-rumah, nah, gitu. Tapi juga belum namanya kelompok-kelompok kecil, tapi itu ibadah di rumah-rumah. Nah ini baru sebenarnya belum terlalu lama kalau menurut saya. Itu ada orang yang memikirkan tentang betapa pentingnya ada kelas-kelas kecil, kelompok-kelompok kecil atau komunitas-komunitas kecil itu jadi dibina di situ, jadi tempat pembinaan. Gitu, karena mereka ini sebenarnya berbeda dengan yang pakai sistem katekisasi gereja Protestan gitu. Jadi agak lebih
lebih luas gitu. Artinya bukan hanya iman, tapi juga aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu terus menyebar gitu ceritanya. Nah, saya kan dibesarkan bertobatnya di gereja Protestan. Jadi tahunya kalau katekisasi, meskipun ada itu apa namanya kategorial tuh maksudnya ya sekolah minggu, remaja, yang apa pemuda ya, sutri atau apa gitu pisah-pisah ada dipisahkan. Tapi itu sifatnya monolog, jadi satu arah gitu. Baru belakangan sudah ada. Jadi kita permulaannya tuh yang terkenal tuh gereja di Solo itu tuh gereja apa tuh ya, sampai berhasil katanya jadi dari gereja kecil menjadi gereja besar gitu ya. Nah tapi itu sistemnya itu jadi memang tempat pembinaan gitu. Jadi dari awal diajari bagaimana PI pribadi, bagaimana seterusnya mencari jiwa dan sebagainya. Lalu ada set pelajaran mereka itu. Tapi kita gereja Protestan itu bagaimana kan itu menyatukannya gitu ya antara sistem gereja itu dengan gereja Protestan. Bagaimana ini gembala sidangnya juga nanya sama saya, Pak, gimana katanya, Pak?